Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Tuhan memberkati. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gerejamu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon selamatkanlah kami dan jangan sampai gerejamu digoncangkan oleh kekuatan apapun. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam gereja Katolik kita mengenal adanya tahta Santo Petrus, paus pertama, ketua para rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai tetua dari para rasul. Tuhan Yesus memilih Petrus berdasarkan dengan sabda yang kita dengarkan. Karena ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah dirinya, yang menjawab dengan lantang adalah Petrus. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa jawaban yang diberikan oleh Petrus tentang Sang Mesias bukan dari diri Petrus sendiri, tetapi dari Bapa yang menyatakan bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika akhirnya Petrus diangkat sebagai paus yang pertama oleh Tuhan Yesus dan gereja, lalu kita mengenal ada tahta Santo Petrus, yakni tahta kepausan, kepemimpinan umat Katolik sedunia. Dasar dari tahta Santo Petrus juga adalah perutusan Tuhan Yesus terhadap Petrus yang menyatakan bahwa Petrus adalah wadas batu karang di mana gereja Kristus akan didirikan dan akan mengarungi zaman. Bahkan alam maut pun tidak akan menguasainya, yang kita juga mengalami kepemimpinannya hingga saat ini melalui hierarki, melalui para paus dan uskup yang menjadi pengganti para rasul. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga tahta Santo Petrus yang dasarnya dari sabda Tuhan untuk menuntun manusia kepada surga, kita pun terarah kepadanya, bukan semata-mata dan pertama-tama soal kekuasaan, tetapi pelayanan, tetapi tuntunan menuju kepada surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terarah kepada Kristus, berjalan bersama para rasul yang dipimpin oleh Petrus, yang sekarang ini dilanjutkan di dalam kepausan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.